Oke, dalam kesempatan kali ini aku mau membagikan informasi penting terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K. Nah, di sini aku tuh banyak banget menerima pertanyaan, baik itu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun secara langsung tanya ke saya. Sebenarnya daftar P3K itu apakah harus punya NUPTK? Kemudian untuk batas usianya sampai kapan, kemudian masa kontraknya, apakah CPNS di tahun 2021 akan ditiadakan, kemudian berapa besarnya gaji kalau kita keterima di P3K, penempatannya bagaimana, dan sebagainya. Nah, di sini aku akan membahas itu dan temukan jawabannya di sini setelah video ini. Untuk itu, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe ya. Langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang seringkali muncul atau ditanyakan oleh para guru honorer. Di sini aku sudah menyediakan 13 pertanyaan yang seringkali muncul. Mungkin saja dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan aku bahas merupakan salah satu pertanyaan yang kalian butuhkan. Untuk itu langsung saja kita simak. Pertanyaan pertama, siapa saja yang bisa mendaftar P3K guru? Jadi di sini ada 3 kategori atau guru yang bisa mengikuti seleksi penerimaan P3K guru. Yang pertama, guru honorer kategori 2 sesuai database PKN. Jadi yang sesuai dengan data PKN, mereka dapat mengikuti pelaksanaan seleksi P3K guru. Kemudian yang kedua, guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni 2020. Jadi di bawah 30 Juni 2020, mereka tidak bisa mengikuti seleksi P3K guru. Yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini mengajar atau tidak mengajar sebagai guru. Jadi mereka yang mempunyai sertifikat PPG itu bisa melakukan pendaftaran seleksi P3K guru, ataupun mereka yang memiliki sertifikat profesi guru namun tidak sebagai guru honorer. Untuk nomor 1, saya kira ini jelas. Kemudian kita akan lanjut pertanyaan yang sering muncul di nomor 2. Apakah pendaftar harus memiliki NUPTK? Jawabannya tidak. Jadi seorang peserta atau guru honorer yang mengikuti seleksi penerimaan P3K yang masuk dalam data Dapodik itu tidak wajib memiliki NUPTK. Ini juga sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, kalian bisa cek lagi video aku sebelumnya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang sering muncul di nomor 3. Lokasi penempatan guru P3K. Jadi ini banyak banget yang bertanya. Setelah nanti kita lolos P3K, itu penempatannya bagaimana Kak? Apakah tempatnya sesuai di mana kita mengajar sekarang atau di tempat atau sekolah yang baru atau bagaimana? Dan di sini sudah ada jawabannya. Yang pertama, jika tersedia formasi di sekolah tempat YBS mengajar, maka otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi ini otomatis kalian tidak bisa memilih, otomatis sistem itu akan mendaftar di sekolah yang terdapat formasi di mana YBS mengajar. Kemudian yang nomor 2, jika YBS mengajar di lebih dari satu sekolah, maka didaftarkan di sekolah pangkalan atau induk. Ini bagi mereka yang mengajar lebih dari satu sekolahan. Dia akan didaftarkan di sekolah pangkalan atau induk. Nah, gimana Kak nanti kalau di pangkalan atau induk itu nggak ada formasi? Maka dia boleh mendaftar di sekolah lain, seperti itu. Kemudian di nomor 3, jika tidak tersedia formasi di sekolah YBS mengajar, maka YBS bisa mendaftar di sekolah lain yang terdapat formasi. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mendaftar di mana saja di sekolah yang terdapat formasi guru P3K yang tentunya linier dengan ijazah yang kita miliki. Nomor 4,
Bagi guru lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar dapat mendaftar di sekolah negeri yang terdapat formasi. Jadi khusus di sekolah negeri yang terdapat formasi guru P3K, tidak di sekolah swasta. Oke teman-teman, untuk pertanyaan yang sering muncul di nomor 3 sekiranya ini jelas. Kemudian kita lanjut di pertanyaan nomor 4. Pendaftarannya melalui apa Kak? Bagaimana cara mendaftarnya? Nah ini sering kali muncul di kayak komentar-komentar postingan di Facebook tuh sering kali bertanya. Dan jawabannya ini simple. Pendaftaran akan dilakukan secara online. Sama dengan pendaftaran seleksi CPNS. Melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN BKN. Jadi untuk portalnya untuk saat ini belum dibuka, kita akan masih menunggu kapan pelaksanaan pendaftarannya akan dibuka. Jadi kita tunggu saja di akun resminya atau di web resminya SSC ASN BKN. Oke. Ini juga pernah upload di video aku sebelumnya mengenai pendaftaran CPNS. Di situ alurnya akan sama dengan seleksi P3K. Oke, kita lanjut di pertanyaan nomor 5. Bagaimana dengan guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik? Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, ini saya sarankan karena belum terdapat di Dapodik, segera lakukan komunikasi dengan operator sekolah masing-masing supaya pada seleksi tahun 2022 kalian bisa mengikuti seleksi berikutnya. Kita lanjut di pertanyaan nomor 6 yang sering kali muncul. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1 atau sarjana? Jadi ini jelas bahwa sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap pendaftar wajib memiliki kualifikasi pendidikan S1 dengan prodi yang linier dengan formasi yang dilamar. Dalam hal ini, setiap guru yang terdaftar dalam Dapodik wajib melakukan verbal ijazah maksimal tanggal 31 Desember 2020. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, Kak, gimana kalau kita hanya punya ijazah SMA? Tentu tidak bisa mendaftar. Kemudian ijazahnya juga harus linier dengan formasi yang dilamar. Misalnya ijazahnya adalah guru pendidikan sekolah dasar. Maka formasi yang dilamar haruslah sama dengan ijazah yang kita miliki. Misalnya guru pendidikan agama Islam, ijazahnya juga harus sarjana pendidikan agama Islam, seperti itu. Kita lanjut di pertanyaan yang sering muncul nomor 7. Apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Jadi, pada tahun 2021, formasi guru CPNS tidak disetujui. Maka formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Kalian bisa lihat yang aku tampilkan ini bahwa pada konferensi pers rapat akhir tahun pada tanggal 29 Desember 2020, jadi baru kemarin, itu di Jakarta disampaikan secara resmi bahwa pada tahun 2021 untuk CPNS guru akan dialihkan ke seleksi P3K. Jadi ini merupakan informasi terbaru. Kita akan terus menunggu informasi-informasi terbaru lainnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari informasi-informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Kemudian pertanyaan nomor 8. Berapa besarnya gaji guru P3K? Nah, ini juga pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Kalian bisa buka lagi video aku atau buka Perpres nomor 98 tahun 2020. Di situ dijelaskan juga secara rinci berapa sih besarnya gaji guru P3K. Dan di situ secara garis besar gaji yang diterima oleh guru P3K itu setara dengan gaji PNS. Kemudian pertanyaan nomor 9. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Nah, ini kalian perhatikan, untuk nomor 1, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari 0. Jadi dari 0 tahun.
ketika YBS bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik, yaitu berkala setiap 2 tahun sekali. Itu akan sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020. Jadi misalnya P3K itu akan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, artinya di posisi yang sama itu jabatannya sama, dia akan menerima gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Untuk besarannya kalian bisa cek di Perpres nomor 98 tahun 2020. Kemudian nomor 2, di tahun-tahun selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Jadi kemungkinan itu akan dibuka P3K juga, namun dengan golongan yang lebih tinggi. Jadi tidak dari awal seperti yang nomor 1. Tetapi untuk mendapatkannya kita tetap harus mengikuti seleksi. Oke teman-teman, di pertanyaan yang sering muncul nomor 9, aku rasa ini jelas. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang sering muncul nomor 10. Apakah guru P3K mendapat pensiun? Nah, ini sering kali ditanyakan juga sama teman-teman aku. Apa sih bedanya P3K dengan PNS? Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari PNS sekarang dengan P3K yang akan datang. Jadi kalau guru P3K itu untuk pensiun itu tidak akan mendapatkan. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa P3K tidak mendapatkan pensiun. Tapi di sini pemerintah dapat memfasilitasi P3K untuk iuran sebagai jaminan hari tua. Jadi seperti gaji kita yang diterima itu kita potong atau kita iurkan untuk jaminan hari tua. Jadi misalnya ya, ini cuma misalnya aja, untuk gaji P3K bulan Januari kita menerima sebesar 3 juta, misalnya 3 juta. Kemudian kita dipotong langsung sebagai jaminan hari tua tuh misalnya 200.000, maka gaji yang kita terima di bulan Januari itu 2.800.000 karena yang 200 masuk di jaminan hari tua, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang sering muncul di nomor 11, berapa lama jangka waktu atau kontrak P3K? Nah, di sini seringkali ada pro dan kontra. Nggak usah daftar P3K karena kontraknya juga maksimal cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun kita mau apa? Nah, di sini aku sarankan kalian ikuti aja perkembangan yang ada karena regulasi pemerintah itu setiap tahunnya kita nggak ada yang tahu. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 70 tahun 2020, masa kerja minimal P3K itu adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan di sini aku tulis besar karena bisa saja jika kinerja kalian itu bagus, maka kontrak kerja akan diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya, seperti yang nomor 2. Kemudian setelah 5 tahun berikutnya, kebutuhan itu masih ada, kemudian kinerja kita baik, juga masih akan bisa diperpanjang sampai batas usia pensiun kita. Seperti itu. Jadi kita nggak usah bimbang atau takut setelah nanti kontrak kita habis kita mau apa, kita masih bisa untuk menerima perpanjangan kontrak atau mendaftar lagi di seleksi P3K berikutnya. Kemudian nomor 3, pada saat pengajuan NIP PPK akan memberitahukan masa kontrak kerja. Jadi PPK ini adalah atasan kita yang memberikan kewenangan tentang kontrak kerja P3K. Jadi sebelum itu kita akan diberitahu berapa lama kontrak kerja kita, kemudian kapan kita akan diperpanjang. Itu PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu akan memberitahukan masa kontrak kerja kita. Next, di pertanyaan yang sering muncul di nomor 12, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Bisa. Jelas ya, jawabannya adalah bisa. Dengan syarat 1, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Misalnya umurnya harus di bawah 35 tahun. Jadi, walaupun kalian berstatus P3K, tapi umur kalian masih di bawah 35 tahun, itu kalian masih bisa mendaftar seleksi CPNS.
Kemudian yang kedua, untuk diangkat sebagai CPNS, maka tidak boleh berstatus P3K. Artinya, YPS harus mengundurkan diri sebagai P3K. Jadi masih bisa ya, kalian nggak usah takut. Kalau peluang yang pertama itu P3K, kalian daftar aja P3K. Nanti kalau ada peluang CPNS, kalian bisa mendaftar di CPNS, seperti itu. Oke guys, ini adalah pertanyaan yang sering muncul juga di nomor 13. Mudah-mudahan sebagai penutup ini bermanfaat. Apakah guru P3K bisa mendapatkan tunjangan profesi? Bisa. Jadi seorang guru P3K itu tetap bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Berapa sih besarannya? Besarannya akan sama dengan 1 kali gaji pokok yang kalian terima. Jadi masih sama dengan yang diterima oleh PNS. Oke guys, itu tadi 13 pertanyaan yang sering kali muncul melalui WhatsApp, Facebook, maupun tanya secara langsung. Mudah-mudahan ini membantu. Selamat mengikuti perkembangan pendaftaran seleksi P3K. Jangan lupa belajar, berdoa. Kemudian jika video aku ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis supaya channel aku juga semakin berkembang. Terima kasih, see you.